warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sodikin, Magister Pendidikan, salah satu dosen Prodi Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran Kampus Institut Teknologi Petroleum Balongan Indramayu. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan Dharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu atau ajarkan, yaitu mata kuliah Matematika Dasar. Mata kuliah Matematika Dasar merupakan mata kuliah wajib pada program studi Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran yang diajarkan di semester 1 dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Matematika Dasar ini mengkaji tentang sistem bilangan real, konsep dasar aljabar, grafik fungsi, pemodelan matematika, persamaan dan tidak persamaan, barisan dan deret, aritmatika sosial, limit dan kekontinuan, serta geometri bidang dan ruang. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan operasi hitung, dasar matematika pada mata kuliah lainnya, dan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematis pada mata kuliah lanjutan. Untuk semua mata kuliah yang saya ampu, termasuk mata kuliah matematika dasar, menggunakan sistem pengajaran DIA, D Delivery, I Interaction, dan I Assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi 3, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Untuk pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar matematika terapan, fisika terapan, kimia terapan, hukum K3, dan psikologi industri untuk mengelola dan mengembangkan program keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan hygiene industri, ergonomi kerja, toksikologi industri, keselamatan proses, dan kebakaran. Dari capaian pembelajaran ini diturunkan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, memahami definisi-definisi dan dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan real, bentuk pangkat dan akar, fungsi persamaan dan tidak persamaan, fungsi eksponen, aritmatika sosial, barisan dan deret, limit dan kekontinuan, serta bangun ruang. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan kritis, mandiri, tanggung jawab, dan tepat dalam pengambilan keputusan. Dari 2 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi 8 sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, baik buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang berhubungan dengan
materi yang saya sampaikan. Kemudian, ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah ini, yaitu aplikasi MATLAB dan aplikasi GeoGebra. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada mata kuliah matematika. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas, yaitu Student Learning Center, Problem-Based Learning, dan diskusi. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS. Pada LMS ini, saya gunakan untuk mengupload materi pembelajaran, tugas pembelajaran, daftar hadir perkuliahan, dan penilaian. Selanjutnya, kita akan memasuki aspek asesmen atau penilaian. Pada aspek asesmen ini terdiri dari 4 komponen, yaitu kehadiran berbobot 10%, tugas dan kuis berbobot 20%, ujian tengah semester berbobot 30%, dan ujian akhir semester berbobot 40%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian supaya transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan pada proses pembelajaran yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara micro-teaching, secara luring atau pembelajaran di kelas. Selamat untuk menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Oke, sehat selalu, alhamdulillah. Pada kesempatan perkuliahan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu di ruangan ini tentunya dalam keadaan sehat. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita belajar mengenai limit fungsi aljabar ya. Limit fungsi aljabar. Namun sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, terlebih dahulu saya menanyakan tentang kehadiran mahasiswa ya. Oke, untuk yang tidak hadir terlebih dahulu saya sebutkan, saya tanya yang tidak hadir dulu ya. Yang tidak hadir selain yang sudah konfirmasi ke saya yaitu Azikri Anugrah, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya? Semuanya hadir ya? Oke. Terima kasih, semoga kalian tetap menjaga kesehatan sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya kalian bisa ikut perkuliahan dengan kondisi yang sangat sehat. Baik, kita langsung ke materi pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai limit, terlebih dahulu saya sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ini perlu kalian ketahui, jadi untuk hari ini kita kuliah tentang limit, dan ini tujuannya adalah yang pertama, kalian bisa memahami apa sih yang namanya limit ya. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan permasalahan tentunya yang terkait dengan limit. Dan yang terakhir adalah mahasiswa bisa menghitung limit dengan metode tertentu. Nah, metode tertentu ini nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menggunakan atau menghitung limit. Guys, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Limit ya. Kata limit ini saya yakin kalian sudah pernah mendengar ya, baik
kalian dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika kalian sekolah menengah atas atau sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjut mengenai apa sih yang namanya limit, terlebih dahulu saya tanya dulu nih ke kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang limit atau definisinya? Silakan, yang bisa acungkan tangan. Oke, silakan perkenalkan nama sama NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Giladin Nugraha dengan NIM 22 izin menjawab tentang mungkin definisi limit, Pak. Yang saya tahu limit itu merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus atau analisis yang mengenai tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya, jawaban dari saudara Gilang ya. Jadi tadi sudah disampaikan secara lengkap. Jadi inti dari limit ini adalah mendekati. Jadi kalau udah mendekati itu bahasanya pasti ketemu ya. Mendekati, ketemu, berpapasan, bisa mendekati. Itu arti dari kata limit. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai limit hingga. Jadi limit itu ada dua. Ada limit hingga dengan juga ada limit tak hingga ya. Kita tulis di sini mengenai limit ada dua. Ini kita sebut limit hingga, dan berikutnya ini ada limit nilai yang tak hingga ya. Jadi pada perkuliahan hari ini kita hanya membahas kecangkupan limit hingga. Ya, ini. Balik lagi ke slide. Nah, ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh saudara Gilang atau rekan kalian bahwa limit ini mempunyai arti mendekati ya, atau hampir. Misalkan ada X mendekatin 2. Dalam menyelesaikan atau menghitung limit, ini ada metode yang harus kalian gunakan. Tujuannya apa? Setiap nilai limit, ini metode yang digunakan adalah berbeda-beda. Nah, metode yang tepat adalah sesuai dengan bahasa soalnya. Nah, untuk mengerjakan limit fungsi aljabar, ini ada 3 cara. Ya, ada berapa cara? 3. Cara yang pertama adalah dengan substitusi. Ada yang tahu arti substitusi? Substitusi. Mengganti. Ya. Apa yang diganti? Yang diganti adalah variabel limitnya, ya, atau nilai X-nya. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Menyelesaikan limit dengan pemfaktoran ini adalah kalian mencari akar-akar yang nanti akar-akar itu kalian akan eliminasi. Dan yang terakhir, ketika kalian mengerjakan limit hingga, ini adalah mengalihkan dengan faktor sekawan. Jadi sekawan itu adalah lawannya ya. Kalau 2 berarti sekawannya adalah negatif 2. Kalau saya punya X, ada X min 2, ini sekawannya adalah X plus 2. Jadi yang namanya sekawan ini adalah tanda hitungnya aja ya yang berlawanan. Kalau positif maka lawannya adalah negatif. Ini 3 cara ketika kalian menghitung atau menyelesaikan tentang limit ya. Lanjut. Oke. Cara yang pertama dulu nih, yaitu apa? Substitusi. Substitusi ini adalah mengganti. Menyelesaikan limit dengan cara mengganti nilai variabelnya. Substitusi langsung ini nilai X ke dalam fungsi limit asalkan hasilnya tidak 0 dan tak terhingga. Nah, supaya kalian lebih paham lagi mengenai cara substitusi ini, saya sampaikan
contoh soalnya seperti ini. Oke, di sini ada limit X mendekatin 1, fungsinya adalah 3X min 1. Nah, karena caranya adalah substitusi, maka kita mengganti nilai X-nya dengan angka berapa? 1. Angka 1. Berarti nilai X-nya kita ganti dengan angka 1. Dalam soal di situ tertulis fungsinya 3X min 1. Artinya nilai X-nya kita ganti dengan angka 1. Maka kita peroleh dari soal ini nilai limitnya adalah 2. Yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Jadi Pak, saya ada pengapian dengan 2203.0. Tadi kan katanya dari substitusi itu menghasilkan suatu nilai bentuk yang akan tertentu. Misalnya yang pembagian 0, apakah metode substitusi bisa dipakai untuk menghitung limit atau ada alternatif cara lain? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dalam hal ini pembaginya kalian hitung dengan cara substitusi nilainya 0, maka cara substitusi tidak kalian pakai atau tidak kalian lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Oke. Alternatif cara yang lain adalah cara yang kedua, yaitu dengan pemfaktoran. Oke, kita balik lagi ke slide. Pemfaktoran. Jadi cara ini dipakai ketika kalian menemukan dengan cara substitusi ketemu pembaginya 0. Nah, apa sih cara pemfaktoran? Pemfaktoran ini adalah metode yang dipakai jika metode substitusi yang menghasilkan limit tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ini maksudnya ketemu pembaginya 0. Sesuatu angka kalau dibagi 0 ada nggak hasilnya? Nggak ada. Makanya cara substitusi kita nggak pakai. Oke, alternatifnya menggunakan pemfaktoran. Nah, ini contohnya. Saya contohkan, ini ada sebuah soal limit yang dimana angkanya adalah limit fungsi X kuadrat ditambah 3X min 10 dibagi X kuadrat dikurangi 4 untuk nilai X-nya mendekatin 2. Coba kalian substitusikan ya untuk nilai 2 ini ke dalam penyebut. Maka X kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4 itu 0 ya. Nah, itu kalau dengan cara substitusi ketemu nilainya 0 pembaginya. Nah, nanti kalian gunakan cara yang pemfaktoran. Kalian cari pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 3X min 10. Ketemu faktornya adalah X min 2 dikali X plus 5. Nah, bawahnya kita faktorkan ketemu menjadi X min 2 dan X plus 2. Coba kalian amati, antara pembilang dengan penyebut ada nggak angka yang sama? Ada, yaitu X min 2. X min 2 nya kita coret atau eliminasi. Maka setelah eliminasi ketemu limit X mendekatin 2 untuk nilai X plus 5 dibagi X plus 2, nilainya adalah 7/4. Nah, ini cara kedua adalah menggunakan, sebelum nanti ada soal, ini cara yang terakhir ketika kalian belajar mengenai limit, menyelesaikan limit, hingga itu cara yang ketiga, yaitu dengan cara perkalian faktor sekawan. Oke, perkalian faktor sekawan ini dipakai ketika ada fungsi limit yang nanti pembaginya juga ketemu 0. Ya, jadi ini dipakai ketika sama halnya dengan substitusi ketemu pembaginya 0. Maka gunakan faktor atau perkalian sekawan. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Oke, silakan. Pertanyaan Pak, jika pada metode pemfaktoran menghasilkan suatu nilai pembagiannya, apakah cara pemfaktoran bisa digunakan atau ada cara lain untuk menghitung nilai ini? Baik, terima kasih. Maka alternatif lainnya adalah menggunakan cara
perkalian sekawan. Ya, jadi nggak usah kalian lanjutkan lagi cara substitusinya, tidak usah kalian lanjutkan lagi cara pemfaktorannya. Namun nanti cara yang ketiga ini kalian bisa gunakan. Nah, di sini ada contoh, ada nilai limit x mendekatin 1. Untuk fungsinya akar x min 1 dibagi x min 1. Saya tulis ulang di sini ya. Ada limit nilai x-nya mendekatin 1, fungsinya adalah akar x min 1 dibagi x min 1. Nah, untuk mengecek cara apa yang kalian gunakan, terlebih dahulu kalian substitusikan x mendekatin 1 ini ke penyebut. Jadi kalau ini kalian substitusikan 1 ini ke x, maka didapat penyebutnya 1 dikurangi 1, yaitu 0. Kalau ketemu angkanya 0 di penyebut, maka cara substitusi tidak kalian gunakan. Alternatif lainnya adalah menggunakan cara perkalian sekawan. Apa yang dikalikan, mana sekawannya? Nah, sekawannya yang mana? Sekawan yang kalian gunakan adalah yang bagian pembilangnya. Ya. Nih, kalau saya lanjutkan, ini saya tulis ulang ya, limit x mendekatin 1 akar x min 1 dibagi x min 1. Nah, sekawannya yang mana? Sekawan dari x min 1. Kalau 5 sekawannya negatif 5. Kalau akar x min 1 sekawannya ketemu berapa? Oke, ini kita lanjutkan. Limit x mendekatin 1, kita tulis ulang soalnya x min 1 per x min 1. Nah, kita kali dengan yang sekawannya, yaitu akar x plus 1. Nah, bawahnya juga sama, antara pembilang dan penyebut bilangannya atau angkanya sama, akar x plus 1. Setelah ini ada 2 buah pecahan ya, ada 2 buah pecahan. Kalian kalikan 2 buah pecahan ini, maka didapat limit x mendekatin 1. Nah, ini kita kali, berarti akar x kali akar x berapa? X ya, min negatif 1 dikali positif 1, positif negatif 1. Nah, bawahnya kita tulis ulang x min 1 dikali akar x plus 1. Coba kalian amati, antara pembilang dan penyebut ada tidak yang sama persis? Ada. Berapa? X min 1. Kita eliminasi yang x min 1-nya, maka ketemu limit x mendekatin 1, sisanya ini 1 ya, 1 per akar x plus 1. Nah, kalau sudah ketemu fungsinya seperti ini, tinggal kalian substitusi untuk x mendekatin 1. Artinya x-nya kita ganti dengan angka 1. Maka ini didapat 1 per akar 1 ditambah 1. Ketemu hasil akhirnya akar 1 berapa? Akar 1 1, berarti 1 tambah 1 2. Nah, ini hasil dari kalian mengerjakan limit dengan cara pemfaktoran. Maaf, perkalian sekawan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Sebagaimana di awal saya sampaikan, ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Ini soalnya ini soalnya saya buat 2 dulu ya.
Kalau yang dari belakang, apakah soalnya bisa terlihat jelas? Jelas ya? Oke, silakan dari soal sejumlah 2 ini kalian coba kerjakan. Kalau memang sudah ketemu jawabannya, saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan ini ya. Yang sudah ketemu jawabannya boleh langsung ke depan. Silahkan kalian jawab di papan tulis, kemudian coba kalian jelaskan hasil jawaban yang kalian temukan. Ini dengan cara substitusi. Substitusi kan mengganti nilai x, Nah, pertanyaannya limit x mendekati 2x pangkat 2 tambah x min 1. Limit x mendekati 2 dalam kurung x ini digantikan nilai 2 jadi 2 pangkat 2 tambah 2 min 1. Kita kerjakan yang 2 pangkat 2 dulu. Jadi 2 kali 4 biasanya 4 plus 2 min 1, 2 kali 4 8 ditambah 2 kurang. Kalau dengan menggunakan substitusi, kita cek dulu ya. Yang bagian berikutnya x min 2 ini x yang dari 2 menggunakan 0 ya. Substitusi tidak bisa kalian lakukan sebagai cara mengerjakan soal ini. Alternatif yang kedua menggunakan pemakaman. Nanti akan dijelaskan oleh yang maju mengenai cara pemakaman. Ingin saya menjelaskan mengenai soal 2 dari unit x menggunakan pemakaman. Saya bandingkan dari ininya 18,3 21. Ini berdasarkan soal x kuadrat ini dipakai x plus 4 per x min 2. Karena kita pakai cara kedua yang pemakaman, kita jabarkan dari x kuadrat sama x plus 4. Ini jawabannya x min 2 x plus 4. Dapat dari mana ini semua x min 2 x plus 2? Ini bisa dialihkan dulu. X kuadrat ini dipakai dari 2x 4 dari 2 dikali 2. Itu kita bisa dapat x min 2 x. Di sini x min 2 sama penyebut dan menjadikan yang sama bisa dikombinasi. Kombinasi ini dikombinasi. Bisa x plus 2. X plus 2 x mendekati 2 dengan tambah 3. Oke, pertanyaan. Baik, ini cara kedua yang kita gunakan dalam hal menghitung biaya ini menggunakan pematoran. Setelah tadi disampaikan, untuk nomor 2 ini hasilnya adalah 4. Ini materi ini dari awal mengenai definisi, kemudian mengenai metode yang digunakan ketika kalian menghitung limit, sampai dengan kalian mengerjakan soal-soal yang terkait dengan limit, kita selesai. Namun sebelum saya menyelesaikan perkuliahan hari ini, ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup nanti pertemuan berikutnya kita ke diskusi. Nanti akan kita buat beberapa kelompok. Tentunya kelompok itu akan menyelesaikan permasalahan nanti terkait tentang limit. Namun limitnya bukan limit tinggal lagi, kita ganti ke limit ketiga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari secara bersama ada yang manfaatnya, dan manfaat ini bisa kalian sampaikan atau kalian bagi ke rekan-rekan kalian yang pada hari ini tidak berhalangan untuk hadir pada perkuliahan hari ini. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini.